بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepadanya yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini. Memulai kajian rutin yang biasa kita adakan di hari Senin malam Selasa. Yang tentunya ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar, yaitu ketika kita diberikan kemudahan untuk thalabul ilm, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai bukti bahwa Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa ya Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang agama ini. 6 jamaah sekalian, tidak terasa sekarang kita sudah berada di tanggal 24 Rajab. Berarti tinggal menghitung hari, sekitar 36 hari lagi atau mungkin 5 minggu kita akan kedatangan tamu yang sangat agung. Tamu yang selalu diidam-idamkan kehadirannya, yaitu bulan suci Ramadan. Maka sebagaimana yang menjadi kebiasaan para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, atau ulama-ulama khalaf yang belakangan, apabila mereka memasuki bulan-bulan tertentu, maka mereka mempelajari ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Apabila mereka hendak memasuki bulan suci Ramadan, maka mereka mempelajari ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Mulai dari ibadah puasa, salat tarawih, qiyamul lail, i'tikaf, zakatul fitr, dan ibadah-ibadah yang lain. Demikian pula apabila mereka hendak memasuki bulan Zulhijjah, maka mereka pun mempelajari ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, terutama ibadah-ibadah yang disyariatkan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka berangkat dari sini kita akan memulai kajian rutin kita, khusus di beberapa pertemuan ke depan akan membahas tentang amal ibadah di bulan suci Ramadan. Yang biasanya kita mengkaji kitab Al-Kabair di pekan pertama dan ketiga
dan juga kitab Umdatul Ahkam pada pekan kedua dan keempat. Maka insyaallah ya sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, dalam rangka agar kita mengetahui, memahami cara beribadah di bulan suci Ramadan dengan benar, karena ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah, yaitu di mana ibadah yang kita kerjakan harus benar-benar dibangun di atas ilmu. Nah, sebelum kita membahas lebih luas tentang fikih ibadah di bulan suci Ramadan, maka perlu saya sampaikan sedikit tentang keistimewaan, keutamaan bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena dengan kita mengetahui fadail, keutamaan-keutamaan bulan tersebut, maka ini akan menjadi motivasi, penyemangat bagi kita semua untuk menghabiskan bulan tersebut melakukan amal soleh. Ketahuilah jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, syahrul fadilah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Di antara hal yang menunjukkan berkahnya bulan suci Ramadan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa gulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada nomor 3277. Nah, jadi ini satu hal yang menunjukkan tentang berkahnya bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah sendiri menyampaikan di hadapan para sahabatnya, kalau sudah memasuki bulan ini, beliau berseru, Atakum Ramadan, Atakum Ramadan, wa huwa syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka? Ini menunjukkan kepada kita bahwa banyak sekali ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan ini, yang mana ibadah-ibadah tersebut tidak disyariatkan di bulan-bulan yang lain. Jadi di antara penjelasan dari para ulama, yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, yaitu di mana banyak sekali ibadah-ibadah disyariatkan di bulan suci Ramadan dan tidak disyariatkan di bulan yang lainnya, seperti puasa sebulan penuh, ya, puasa sebulan penuh ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Nah, di bulan-bulan yang lainnya, kalau kita ingin memperbanyak puasa, maka tidak ada puasa sunnah yang paling utama kecuali puasa Daud atau puasa Senin Kamis. Adapun syariat puasa setiap hari selama sebulan itu hanya ada di bulan Ramadan, sehingga merupakan perkara baru dalam agama, dan ini juga termasuk merubah syariat Allah Subhanahu wa taala apabila ada yang menetapkan adanya puasa sebulan penuh selain bulan suci Ramadan. Demikian pula perintah salat qiyamul lail, salat tarawih, zakatul fitr, i'tikaf di 10 hari terakhir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang berkahnya bulan suci Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Dan bulan ini juga dikenal dengan Syahrul Quran,
yaitu bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan ini, hendaklah dia berpuasa. Sehingga kalau Ramadan disebut sebagai syahrul Quran, maka hendaklah betul-betul kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan sangat dianjurkan kita untuk menghatamkan bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sehingga para ulama berselisih tentang masalah manakah yang paling utama di bulan suci Ramadan. Apakah dia mempelajari isi Al-Quran, memahami, mentadaburi, mempelajari tafsirnya, atau dia fokus memperbanyak membaca Al-Quran. Maka dijawab para ulama, yang benar adalah hendaknya dia memperbanyak. Karena semakin banyak huruf-huruf yang dia baca, maka semakin banyak kebaikan yang dia peroleh. Dan juga di antara keutamaan bulan ini jamaah sekalian, bulan yang terdapat di dalamnya malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang malam ini adalah malam yang paling mulia dari sekian banyaknya malam dalam setahun. Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, yang Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya siapa saja yang mengerjakan ibadah di malam tersebut, baik dia qiyamul lail, qiraatul Quran, i'tikaf, bersedekah, berzikir, maka sama saja dia beribadah selama berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Ya, 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Keutamaan ini hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad saja. Tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Walaupun kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan memiliki usia yang pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Adam, yang mereka memiliki usia bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Nabi Nuh disebutkan dakwahnya saja selama 900 tahun. Berarti usianya berapa tahun? Lebih dari 900 tahun. Adapun umatnya Nabi Muhammad umurnya itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yujawizu dzalik. Dan sedikit sekali yang melewati dari batasan tersebut. Ada enggak di antara kita yang usianya sudah 80 tahun jemaah sekalian? 90 tahun? Enggak ada. Pada kemana? Meninggal. Tetapi jangan bersedih. Walaupun kita ditakdirkan memiliki usia yang tidak sampai ratusan tahun, tetapi Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kesempatan. Yang apabila kita mendapatkan kesempatan tersebut, sama saja kita beribadah ratusan tahun, puluhan tahun. Seperti ini, malam Lailatul Qadar. Berarti kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar setiap tahunnya, anggaplah misalnya 10 kali. Berarti berapa ratus tahun kita beribadah? 830 tahunan. Ya.
Ini keutamaan yang sangat istimewa. Sehingga sudah seharusnya sebagai hamba yang beriman, apabila kita memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, untuk memompa semangat kembali. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau mengencangkan tali pinggangnya. Beliau mengkhususkan untuk beriktikaf, meninggalkan keluarganya, dalam rangka untuk mendapatkan malam tersebut. Yang insyaallah tentang fikih i'tikaf kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Iya. Juga di antara keistimewaan bulan suci Ramadan ini jamaah sekalian, ia adalah Syahrul Maghfirah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Iya. Yaitu bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Terkhusus mereka yang mengerjakan ibadah puasa. Allah berfirman, "As-shaimina was-shaimat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang berpuasa, wanita yang berpuasa, maka Allah mempersiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Demikian pula Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, keikhlasan, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya itu diampuni. Khusus bagi mereka yang berpuasa sebulan penuh, bukan hanya pada 10 hari pertama saja. Khusus bagi mereka yang berpuasa mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti kita akan sebutkan bahwasanya hakikat puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi dia harus meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Maka poin yang kedua, jika memang Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bagaimana kita menyambutnya? Bagaimana sikap yang benar sebagai hamba yang beriman menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini? Jangan sampai kita menyambut bulan ini dengan melakukan ritual-ritual yang itu menyalahi syariat, sehingga kegembiraan yang harusnya dibalas dengan pahala, tapi karena salah bersikap, justru dia mendapatkan dosa. Ini yang sangat dikhawatirkan. Sehingga dengan kajian-kajian seperti ini, kita bisa memahami bagaimana menyambut bulan suci Ramadan ini sesuai dengan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, yang pertama, di antara sikap yang harus kita tampakkan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, yaitu hendaklah kita bergembira. Bergembira, menampakkan kegembiraan di dalam hati, menampakkan kegembiraan dengan anggota badan kita. Iya. Jadi jangan sampai dia itu malah sedih dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dia mengatakan, aduh, Ramadan lagi. Omset jadi turun ini. Iya. Puasa lagi. Maka sikap seperti ini menandakan bukan orang yang beriman. Kenapa kita harus menampakkan kebahagiaan jamaah sekalian? Karena perhatikan, ketika seorang hamba diberikan kesempatan untuk beribadah,
dan dia pun mampu mengerjakan ibadah tersebut, mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai bukti bahwa Allah itu cinta kepadanya. Perhatikan ini. Jadi, nikmat yang paling besar itu bukan hanya sekedar kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Tetapi nikmat yang paling besar adalah ketika kita mampu mengerjakan ibadah di dalam kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Naam, ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk mendapati bulan suci Ramadan, ini adalah nikmat. Berarti kita termasuk orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih besar lagi, lebih nikmat lagi ketika kita mampu mengerjakan ibadah di dalamnya. Berarti Allah tidak hanya memberikan kesempatan, tetapi Allah juga memberikan taufik dan hidayah. Iya, inilah nikmat dan juga kegembiraan yang hakiki, yaitu kegembiraan ketika kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira, karena itu ya lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan juga Rasulullah bersabda, man sarratu hasanatu fahuwa mu'min. Barang siapa yang bergembira dengan kebaikan yang dia lakukan, maka dia adalah orang yang beriman. Sebaliknya, kalau dia merasa malas untuk melakukan ketaatan di dalamnya, berarti ketahuilah jamaah sekalian, di dalam hatinya itu terdapat benih-benih kemunafikan. Karena cara untuk mendeteksi hati kita, apakah hati kita ini masih dalam keadaan sehat, masih suci, atau sudah terkena penyakit atau bahkan mati, itu bisa kita lihat apakah kita semangat untuk mengerjakan ibadah atau malas mengerjakan ibadah. Kalau dia sudah tertimpa penyakit futur, malas melakukan amal soleh, malas bersedekah, malas menghadiri majlis-majlis ilmu, malas menghadiri kebaikan-kebaikan, maka di dalam hatinya itu terdapat benih-benih kemunafikan yang dia harus berusaha mengangkatnya. Karena Allah mengatakan di antara tanda-tanda orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu apabila mereka mendirikan salat, mereka bermalas-malasan. Jadi ini sikap yang perlu kita tampakkan dengan datangnya bulan suci Ramadan, yaitu apa? Bergembira. Nah, yang kedua, selain kita menampakkan kegembiraan, maka yang kedua adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita berdoa, jangan hanya kita meminta agar disampaikan di bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Bukan hanya ini, ya Allah sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Tetapi doa yang paling penting adalah minta kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah di dalamnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena hidayah, taufik itu sangatlah mahal. Yang menggerakkan jiwa kita untuk melaksanakan ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya pertolongan dari Allah,
maka seorang hamba tidak akan mampu mengerjakan ibadah kepadanya. Itu tadi di poin yang pertama saya sampaikan, ya, kenikmatan yang terbesar bukan hanya diberikan kesempatan untuk ibadah, tetapi kenikmatan yang paling besar adalah apa? Ketika kita mampu mengerjakan ibadah di dalamnya. Makanya Allah tegaskan kenapa kita disuruh untuk selalu berdoa agar diberikan hidayah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di dalam ayat ini Allah menggabungkan antara dua hal. Yang pertama menggabungkan ibadah dan memohon pertolongan. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah menggabungkan antara ibadah dan memohon pertolongan. Kenapa? Li'anna aslal ibadati, ya, karena asal ibadah itu berat di dalam jiwa seseorang. Tanpa adanya pertolongan dari Allah, maka seorang hamba tidak akan mampu mengerjakan ibadah. Sebagai bukti misalnya, ya, orang yang mendapati bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat banyak, tetapi dia tidak sanggup untuk mengerjakan ibadah puasa. Banyak orang yang tinggal dari masjid itu hanya sekedar beberapa meter, hanya mungkin 20 meter, 30 meter, tetapi tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Sementara setiap hari dia pulang pergi Jakarta Tangerang, dia sanggup. Nah, ini kenapa? Karena tidak ada hidayah dan taufik di dalam dirinya. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian, penting sekali untuk meminta kepada Allah agar selalu diberikan hidayah. Kenapa? Ya, dalam salat kita disuruh untuk meminta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukankah kita semua sudah memeluk agama Islam? Bukankah kita semua sudah berada di atas petunjuk? Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ketika engkau membaca ihdinas siratal mustaqim, jangan hanya menghadirkan meminta petunjuk, tetapi mintalah agar diberikan kemudahan untuk istiqomah di atas petunjuk tersebut. Iya. Karena yang namanya mengenal Islam, hijrah, mengenal sunnah, ini adalah suatu perkara yang sulit. Tetapi yang paling sulit adalah mempertahankan hidayah tersebut. Jadi pada intinya, jangan sampai kita terkena penyakit ujub, yaitu hanya mengandalkan ikhtiar kita sendiri, hanya mengandalkan usaha kita sendiri. Ya, inilah yang disebut dengan ujub. Tetapi orang yang beriman, dia berusaha untuk menggabungkan dua hal, yaitu dia ikhtiar, berusaha, dan juga menyandarkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam panggilan salat, ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka kita yang mendengarnya mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan. Nah, demikian pula ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Banyak orang diberikan kesempatan untuk mendapati bulan suci Ramadan, tapi terkadang dia tidak bisa memanfaatkan untuk melakukan amal soleh. Makanya Allah katakan, walitukmilul iddata, walitukabbirullaha ala ma hadakum, wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan, hendaklah kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, agar kalian bersyukur. Di sini Allah tegaskan, ala ma hadakum,
artinya kalian bisa menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan itu atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. 6. Dan juga doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca, ya khususnya di akhir salat sebelum kita membaca salam, yaitu kita membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang disunahkan untuk kita baca. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu dan juga untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Ya, jadi ini poin yang kedua, itu bagaimana kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan banyak-banyak apa? Berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan hidayah taufik. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling penting di antara persiapan yang harus kita lakukan mumpung masih sebulan lagi, yaitu hendaklah kita memiliki bekal ilmu. Berusaha mempelajari tentang fikih Ramadan. Ini bekal yang paling penting. Bukan kita hanya mengumpulkan bekal-bekal yang sifatnya itu materi. Beli sembako, beli beras, beli ini, beli itu untuk makan sahur, untuk buka puasa. Tetapi bekal yang paling penting adalah ilmu. Karena ingat, syarat diterimanya amal ibadah yaitu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Inilah yang disebut dengan mutaba'ah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kita ikhlas, tetapi syarat yang paling penting juga adalah mutaba'ah, mengikuti tata cara ibadahnya Nabi SAW. Ibadah apapun, baik itu sholat, puasa, haji, zakat, dan yang lainnya, kalau kita lakukan tanpa mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka ibadah tersebut mardud, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka ibadah tersebut tertolak. Lihat, dalam setiap ibadah Nabi menyuruh kita untuk mengikuti beliau. Dalam salat beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sampai-sampai beliau itu sholat di atas mimbar, jamaah sekalian. Di atas mimbar. Beliau ruku di atas mimbar. Bertujuan agar sahabat melihat bagaimana cara sholat yang benar. Dalam haji beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian tata cara manasik hajiku. Mulai dari bilangan tawaf, sa'i, waktu wukuf di Arafah, melempar jumrah, semuanya sudah dijelaskan. Demikian pula berpuasa. Jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Jadi jangan sampai kita beribadah bertahun-tahun, ternyata ibadah kita itu sia-sia. Pantas kalau Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, ada orang yang sholat sudah 60 tahun jemaah.
Tetapi tidak ada satupun sholat yang diterima. 60 tahun dia sholat, cuman capek doang yang didapat. Tapi tidak ada satupun sholat yang diterima. Bahkan ada orang yang sholat, tetapi dituduh sebagai pencuri. Inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriku fi sholatih. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Dia sholat tapi dituduh apa? Mencuri. Ya. Nah, jadi kenapa kok ini bisa terjadi jamaah sekalian? Dia sholat tapi dituduh mencuri. Dia puasa tapi tidak diterima puasanya. Bahkan juga disebutkan dalam hadis, nanti pada hari kiamat ada orang yang sholatnya itu dilempar ke arahnya. Ya, artinya enggak diterima. Nah ini karena dia mengerjakan ibadah-ibadah tersebut tidak mengikuti petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya sudah komplit, sudah sempurna, sudah sangat jelas. Tinggal kitanya mau belajar atau tidak. Jangan sampai kita menjadi muslim abangan, muslim keturunan. Artinya apa? Dia Islam hanya ikut-ikutan. Tidak mau mempelajari Islam dengan benar. Ketika dia mendapati perbedaan sedikit, langsung dia cap, wah ini ajaran yang tidak benar. Padahal dia yang kurang piknik, yang kurang sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama. Hanya mengikuti tradisi yang ada di masyarakatnya. Maka ini bekal yang paling penting, al-ilm. Al-ilm, ilmu. Sehingga Imam Bukhari membuat bab secara khusus. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan sebelum beramal. Sebelum kita berkata lebih luas tentang urusan agama, maka belajar dulu. Belajar dengan mengikuti metode-metode para ulama, mempelajari dasar-dasar Islam, yang banyak sekali ilmu-ilmu agama yang belum kita pelajari. Jangan sampai kita dicap alimul lisan, qalilul ilm, pintar ngomong, asbun, tetapi sedikit ilmunya. Iya. Jadi ilmu sangat penting. Maka surat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah perintah untuk apa? Membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Kenapa? Karena membaca itu merupakan salah satu media untuk mendapatkan ilmu. Jadi sekali lagi, ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka yang ada itu bukan kebaikan. Alangkah bagusnya apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, man abidallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakannya itu lebih banyak dari perbaikannya. Ingat ini. Ya, orang yang beribadah tanpa ilmu bukan kebaikan yang dia dapatkan, tapi yang ada adalah kerusakan. Seperti misalnya orang yang safar, tidak mengetahui tentang fikih sholat, ini bermacam-macam. Ada yang malah enggak sholat, ada yang sholatnya dirapel. Jadi pas sampai di tempat tujuan di Surabaya, baru dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dirapel semuanya. Iya. Nanti kita lanjutkan, ba'da sholat isya, beberapa poin yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam menyambut bulan suci Ramadan,
dan juga keyakinan-keyakinan yang batil di bulan suci Ramadan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita jelaskan tentang al-akhta, beberapa kesalahan yang biasanya terjadi sebelum datangnya bulan suci Ramadan atau di bulan Ramadan itu sendiri. Tentu dengan penjelasan ini bertujuan sebagai at-tanasuh, saling menasihati, saling mengingatkan bahwa yang namanya dakwah bukan hanya sekedar menjelaskan tentang kebaikan, tapi juga mengingatkan tentang keburukan dan juga kesalahan. Di antaranya sebagian orang ketika datangnya bulan suci Ramadan, mereka menyambut dengan mengkhususkan ziaratul kubur. Iya, ziarah kubur adalah ibadah yang disyariatkan. Ketika kita sampaikan di sini, termasuk kesalahan mengkhususkan ziarah kubur. Bukan berarti kita menyalahkan ziarah kubur itu sendiri. Ziarah kubur merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku larang kalian melakukan ziarah kubur. Sekarang kerjakanlah. Artinya ziarah kubur ini perintah, anjuran. Namun yang perlu kita garis bawahi, Rasulullah mengatakan fazuruha, ziarahlah. Kalimat ini bersifat umum. Nabi tidak menjelaskan ziarah kubur itu di waktu-waktu khusus atau di kuburan-kuburan tertentu, sehingga ini memiliki pemahaman bahwa ziarah kubur bisa dilakukan kapan saja dan di kuburan mana saja. Karena tujuan ziarah kubur itu sendiri adalah untuk mengingat kematian dan juga mendoakan agar penghuni kubur itu mendapatkan rahmat, diampuni dosa-dosanya dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tidak ada satupun dalil, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan di mana Rasulullah dan juga para sahabatnya mengkhususkan ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan, atau diistilahkan dengan apa? Nyekar. Iya. Jadi pengkhususan ziarah kubur menjelang Ramadan inilah yang perlu kita pertanyakan. Waktunya, pengkhususan ini dah. Berarti kalau dia misalnya ziarah kubur hanya menjelang bulan suci Ramadan, berarti sangat sedikit sekali dia melakukan ziarah kubur. Kapan saja kita boleh. Sekarang boleh enggak? Boleh. Malam Jumat? Boleh kalau berani. Ya, artinya kapan saja kita boleh melakukan ziarah kubur. Iya. Tidak dikhususkan pada waktu-waktu tertentu atau di kuburan-kuburan tertentu. Nah, kalau memang kita ingin mendoakan, bisa kita mendoakan di di mana saja ba'da salat, insyaallah itu akan sampai. Kemudian juga yang kedua, di antara kesalahan lainnya yaitu menetapkan awal masuk bulan suci Ramadan dengan hisab, yaitu dengan hitungan kalender. Maka yang benar, penetapan awal masuk bulan suci Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gummi alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasin. Puasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian dengan melihat hilal.
Jika hilal tidak terlihat, maka genapkanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Iya. Jadi kalau kita perhatikan penetapan awal masuk di bulan suci Ramadan, khususnya di negeri kita ini ada dua metode. Yang pertama adalah metode hisab. Hisab itu adalah dengan penghitungan kalender. Dan memang sekarang kalau kita lihat kalender, bulan Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal berapa? 13. Puasa pertama tanggal 13. Tanggal 12 malamnya itu sudah tarawih. Iya, artinya walaupun ini adalah penetapan ataupun hitungan hisab, maka jangan dijadikan sebagai patokan. Jangan kita berpegang dengannya. Tetap kita harus melihat hilal. Apa itu hilal? Hilal adalah bulan sabit yang muncul di malam pertama di bulan suci Ramadan. Ya, jadi akan muncul, bisa terlihat dari tempat yang tinggi atau juga di pinggir pantai atau di laut atau juga dengan menggunakan alat. Ya, jadi ini jamaah sekalian, termasuk kesalahan yaitu menetapkan awal Ramadan dengan hisab. Kemudian juga yang ketiga di antara kesalahan lainnya yaitu mendahulukan Ramadan dengan berpuasa 1 hari dan 2 hari sebelumnya. Iya, berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya berarti tanggal berapa ini? Tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban. Ini tidak diperbolehkan. Ya, walaupun dia bertujuan sebagai bentuk kehati-hatian. Dan inilah munculnya larangan ini, larangan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan adalah karena adanya anggapan kehati-hatian. Khawatir, sekarang sudah masuk Ramadan, udahlah kita puasa aja. Ini justru tidak diperbolehkan. Karena 2 hari tersebut disebut namanya Yaumus Syak. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man shamal yaumal ladzi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, yaitu tanggal 29 atau 30 Sya'ban, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kecuali jika memang dia masih memiliki hutang puasa, masih memiliki kodok puasa, tinggal 2-3 hari lagi, maka boleh dia kerjakan saat itu. Atau dia memiliki kebiasaan puasa Senin, Kamis, maka silahkan dia lakukan. Nah, kemudian juga di antara akhta, yaitu kesalahan di bulan suci Ramadan, dan ini berkaitan dengan keyakinan, adanya keyakinan bahwa Ramadan itu terbagi menjadi 3. 10 hari pertama adalah rahmat. 10 hari yang kedua adalah maghfirah. Dan 10 hari yang ketiga pembebasan dari api neraka. Keyakinan ini tentu didasari dengan dalil yang sangat masyhur. Yang hadis ini pasti selalu kita dengar karena pasti dibacakan oleh para khutbah, oleh orang-orang yang mengadakan kultum. Biasanya diadakan kapan itu? Pada malam hari ketika sholat tarawih dibacakan hadis Ramadan wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Ramadan adalah bulan yang 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari yang kedua adalah ampunan, dan 10 hari yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Iya, saya katakan bahwa keyakinan ini menganggap Ramadan terbagi menjadi 3 adalah keyakinan yang keliru. Walaupun itu didasari dengan dalil, ternyata dalil yang tadi saya bacakan derajatnya adalah dhaif.
disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits Ad-Dhaifah. Bahkan dikatakan juga munkar. Ya. Karena ada seorang rawi bernama Ali bin Zaid bin Zud'an yang dia dikatakan oleh para ulama dia adalah orang yang mungkar. Sehingga jika ada perawi yang ada cacatnya bahkan dijuluki munkar, ya, maka hadis tersebut hukumnya adalah dhaif, tidak bisa kita amalkan. Dan juga yang kedua, hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat al-Imam Tirmizi, inna lillahi itqa'a minan nar wa dzalika kullal lailah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam di bulan suci Ramadan. Pembebasan dari api neraka itu terjadi kapan? Setiap malam, bukan khusus kapan? Di 10 hari terakhir. Iya. Nah, jadi itu jamaah sekalian, karena memang berkaitan dengan hadis dhaif di bulan suci Ramadan itu sangat banyak. Dan itu menyebar. Disampaikan oleh dai-dai, ya wallahu alam, apakah mungkin karena dia tidak mempelajari hadis atau mungkin sudah kehabisan bahan. Enggak ada bahan lagi untuk disampaikan, ya sudah apa yang dia dengar. Ya inilah salah satu kesalahan dalam berceramah ataupun berdakwah tanpa adanya persiapan ilmiah, tanpa mempersiapkan referensi-referensi yang akurat, sehingga dia tidak tahu hadis yang disampaikan itulah hadis yang lemah. Sedangkan Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembalinya di neraka. Kadang ketika diingatkan hadis tersebut dhaif, dia dengan enteng mengatakan dhaif juga hadis. Ya, maka ya ini udah salah. Yang namanya hadis dhaif itu tidak bisa kita amalkan, karena imma terjadi munqati', terputus dalam rawinya, atau ada salah satu rawi hadis tersebut yang memiliki cacat, imma dikatakan mudallis, pendusta, kadzdzab, su'ul hifdz, dan yang lainnya. Di antaranya juga tentang hadis yang sangat masyhur, ya ini derajatnya adalah dhaif jiddan, tentang anjuran tidur di siang hari bulan suci Ramadan. Hadisnya berbunyi, sumtus shaimi tasbih wa naumuhu ibadah. Diamnya orang yang berpuasa, diam aja, maka seakan-akan dia bertasbih. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ya. Atau juga disebutkan as-shaimu fi ibadatin wa in kana raqidan ala firashihi. Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah walaupun dia tidur di atas kasurnya. Maka berangkat dari pemahaman seperti ini, apa yang terjadi? Jadi di malam hari dia bergadang, mending kalau bergadang untuk hal-hal yang bermanfaat, karena bergadang boleh saja jika ada gunanya. Siang harinya habis sahur, ya tidur lagi. Ketika dibangunin sama istrinya, dia mengatakan tidurnya orang yang berpuasa kan ibadah. Ya, nah ini berangkat dari kekeliruan ini, akhirnya apa yang terjadi? Dia terus menerus tidur. Bagaimana dengan hadis-hadis yang lain yang malah justru kita diperintahkan ya untuk memperbanyak ibadah. Jadi intinya ya tentang hadis tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, ini adalah hadis yang lemah, dhaif jiddan. Dan juga doa berbuka puasa. Perhatikan jamaah sekalian, doa berbuka puasa yang sahih adalah zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Adapun hadis yang doa yang sering kita dengar
yang berbunyi kana nabiyyu idza aftara, apabila Nabi berbuka beliau mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka ya, hadis ini derajatnya adalah dhaif jiddan, sehingga tidak bisa kita baca ya ketika kita berbuka. Namun kalau kita ingin membaca doa ini, mungkin cukup kita baca Allahumma sumtu wa bika amantu. Tidak perlu kita teruskan wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iya, maka lebih baiknya kita membaca doa berbuka puasa ya dengan hadis-hadis yang sahih. Walaupun doa ini masyhur dibaca dan selalu disiarkan di mana? Di televisi. Ya, bahkan acara-acara kartun anak-anak doanya ini, ya seperti misalnya anak-anak kita ajarkan, yang benar bacanya ini zahabaz dhaumau wa batallatil uruku, dengan ente yang mengatakan kan itu dibaca Upin Ipin. Nah, jadi kita ajarkan doa-doa yang sahih, ya berlandaskan hadis yang sahih, agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan atau juga berkata tentang agama ini tanpa ilmu. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang ada pertanyaan bisa ditulis ya. Di antara kesalahan dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan petasan, kembang api, mercon dan yang lainnya. Maka ya tindakan-tindakan ini semua itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kenapa? Alasannya yang pertama, karena itu sangat jelas sebagai bentuk mengganggu orang lain. Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar meninggalkan segala bentuk-bentuk yang itu mengganggu orang lain, melakukan pengerusakan, kekerasan, kejahatan. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muslimu man salimal muslimuna ala lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah di mana kaum muslimin merasa aman dari lisannya dan tangannya. Artinya muslim itu adalah yang berbuat baik, bukan mengganggu dengan melakukan kejahatan, pengerusakan atau yang lainnya. Sangat jelas yang namanya orang yang nyulut petasan itu sangat apa? Mengganggu. Ya, kalau kita punya bayi nidurin lama gitu ya, 2 jam 3 jam, tiba-tiba ada petasan bunyi, dor, kaget, nangis. Kesel nggak kita? Kesel. Iya. Dan juga tindakan seperti ini, ya, membeli petasan, meramaikan Ramadan dengan tabungan petasan, ini mendatangkan madarat yang besar. Betapa banyak terjadinya kebakaran karena petasan gangwe, ya kan? Jadi banyak kebakaran itu terjadi karena orang main petasan. Dan juga ini termasuk tindakan tabzir, menghambur-hamburkan harta. Apa manfaatnya? Ya, apakah kita beli petasan bikin kenyang begitu? Tidak. Tapi sama saja kita bakar duit. Sama seperti orang yang rokok. Beli rokok 1 bungkus 20.000, 30.000 gitu ya. Itu sama saja dia bakar-bakar apa? Duit. Itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu beberapa akhta, kesalahan yang biasa terjadi di bulan suci Ramadan. Saya kira cukup penjelasan untuk kesempatan kali ini, yaitu tentang panduan ibadah di bulan suci Ramadan. Bagian yang pertama, yaitu bagaimana kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Insyaallah di pertemuan berikutnya, bagian yang kedua, kita akan membahas tentang fikih puasa. Ya. Bagaimana puasa yang benar, mulai dari dalil diwajibkannya puasa, ya, kemudian orang-orang yang tidak wajib berpuasa, pembatal-pembatal puasa, orang-orang yang boleh untuk tidak puasa, dan masail-masail lainnya.
Jadi perlu kita pelajari semua itu agar kita beribadah di bulan suci Ramadan betul-betul didasari dengan al-ilmu. Ya, apakah di dalam bulan Ramadan kita hanya fokus untuk memperbanyak amal kita? Bagaimana jika seorang pekerja yang lainnya dan bagaimana mensiasatinya? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum memang di bulan suci Ramadan adalah syahrul amal. Bulan kita memperbanyak amal. Sehingga kita harus betul-betul memanfaatkan Ramadan ini ya untuk beribadah semaksimal mungkin. Mengurangi aktivitas yang bersifat duniawi. Iya. Maka ya para ulama terdahulu mereka mempersiapkan segala-galanya. Misalnya mereka bekerja dengan giat sebelum datangnya bulan Ramadan ya, agar bisa maksimal beribadah di dalamnya, agar bisa melakukan i'tikaf misalnya. Jadi sebelum Ramadan itu dia kumpulkan bekal dulu, bukan bekal untuk mudik ya, tapi bekal untuk bisa beriktikaf 10 hari. Karena kan dia harus tinggalkan keluarganya, dia harus tinggalkan anaknya 10 hari di masjid. Dia persiapkan dulu, dia tabung uangnya ya untuk 10 hari itu. Sebenarnya itu yang paling efektif ya, artinya untuk mensiasati. Jadi kita mencari bekal dulu untuk persiapan ibadah. Namun kalau ternyata itu tidak bisa kita lakukan ya, karena mungkin kerjanya di pabrik, di perusahaan yang gak ada liburnya, bahkan cuti tahun ini juga dikurangin, ya, maka dia harus betul-betul membagi waktu, ya. Misalnya kalau dia bekerja di siang hari yang biasanya kerjanya itu berat, ya, sehingga sulit bagi dia untuk mengerjakan puasa sunnah, maka khusus di bulan suci Ramadan dia harus ya mengurangi kerjanya agar bisa mengerjakan puasa di siang harinya. Ya, dan juga bagi para bos, pengusaha, memberikan keringanan kepada bawahannya, kepada karyawannya. Karena ini salah satu kewajiban bagi pemimpin, ya, pemimpin perusahaan atau yang lainnya untuk memperhatikan agama bawahannya. Sebagaimana Nabi SAW selalu memperhatikan agama umatnya, agama sahabat-sahabatnya, tidak membiarkan sahabatnya melakukan kesyirikan, dan juga termasuk ini. Ya, jadi intinya kalau memang dia tidak bisa libur, ya sudah maksimalkan. Karena bekerja itu juga ya merupakan kewajiban dia untuk mencari nafkah. Jangan sampai dari pagi sampai sore sampai malam dia beribadah di masjid sementara ya istrinya, anak-anaknya tidak makan. Ya. Ini kekeliruan karena ada di sebagian sebagian orang ya, dia fokus dakwah 40 hari, 3 bulan. Anak istrinya enggak ditinggalin bekal. Ya. Ketika ditanya, "Kenapa kamu enggak berikan nafkah, ditinggalkan begitu saja?" Jawabnya enak banget. Ada Allah. Ya. Maka ya ini enggak benar jamaah sekalian. Tawakal yang benar itu harus diiringi dengan apa? Usaha. Iya. Jadi intinya seperti itu. Jika sudah masuk bulan Ramadan tapi bacaan tadarus saya masih di pertengahan, sebaiknya meneruskan bacaan tadarus saya atau mengulang dari awal lagi. Mohon penjelasannya. Iya, lanjutkan. Jadi tidak perlu mengulang dari awal. Karena saya belum pernah mendapati satupun keterangan tentang perintah ya untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Yang ada adalah anjuran memperbanyak membaca Al-Quran. Begitu. Ya, makanya kalau misalnya dia sudah di pertengahan, lanjutkan. Kalau selesai berarti dari awal lagi. Seperti itu. Dan boleh kita berlomba-lomba dan memiliki target ya untuk menghatamkan
Itu termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti misalnya kita targetkan untuk tahun ini harus hatam satu kali hatam ya, berarti sehari harus berapa juz dia baca? 1 juz ya. Kemudian kalau dia ingin 3 kali hatam berarti sehari harus berapa juz? 3 juz seperti itu ya. Dan jangan membacanya itu sekaligus, karena itu membuat kita bosan, jenuh. Jadi habis subuh langsung dia baca 2 juz misalnya. Ini bikin orang itu jenuh. Jadi harus dibagi-bagi. Misalnya ba'da subuh 2 lembar, ya terus seperti itu, rutin. Karena yang paling utama adalah kita merutinkan. Ya. Jadi orang yang membacanya langsung 3 juz, 4 juz, yang ada dia akan tertimpa futur, yaitu enggak semangat lagi untuk membaca Al-Qur'an. Nah, apalagi kalau dia enggak pernah baca Al-Qur'an gitu kan. Iya, jadi intinya dia melanjutkan. Kalau sudah selesai dia orang dari awal lagi. Ustaz ini bertanya, apa hukum tidur setelah sholat subuh? Hukum tidur setelah sholat subuh itu makruh. Makruh, bukan haram. Iya. Makruh artinya dibenci. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu mendoakan umatnya di pagi hari seraya mengatakan Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Jadi pagi hari adalah waktu yang dikatakan kesempatan emas. Untuk apa? Untuk beramal. Makanya kita dianjurkan untuk berlama-lama di masjid ba'da subuh, ya sampai matahari terbit. Ya kita kerjakan sholat syuruk. Ya Nabi memberikan keutamaan, yaitu seperti dia melaksanakan ibadah apa? Umrah. Ya. Dan orang yang di pagi hari sudah tidur, maka ini menggambarkan bagaimana kondisi di siang hari dan sore harinya. Artinya kalau dia awali harinya itu dengan tidak semangat tidur, maka di siang hari dan sore hari pun dia tidak akan semangat. Jadi pagi hari adalah waktu kita mencari rizki. Bagaimana ya hewan-hewan, burung-burung mereka keluar dari sarangnya untuk mencari rizki. Makanya orang yang tidur di pagi hari biasanya rizkinya itu dipatok ayam. Ada istilah seperti itu jamaah sekalian. Kecuali kalau memang dia ya kecapean, mungkin sip malam, enggak masalah, jangan dipaksakan. Ya. Jadi itu hukum tidur ba'da subuh. Adapun hukum tidur ba'da asar boleh. Ya, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang larangan tidur ba'da asar. Adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang tidur ba'da asar akalnya itu dicuri syaitan, ini adalah hadis yang lemah. Adapun bagaimana kalau saya bangun tidur habis asar itu pusing gitu ya, bawaannya lemes, ya itu kembali kepada masing-masing. Nah, jika kita safar saat berpuasa, mana yang baik, membatalkan puasa atau meneruskan puasa? Ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, tapi intinya ya memang ada rincian. Kalau memang dia mampu untuk puasa, maka lebih baik dia melanjutkan. Ya, tapi kalau dia tidak mampu, capek, lemas, maka lebih baik dia berbuka. Karena berbuka di siang hari bulan suci Ramadan ketika dia safar itu adalah termasuk rukhsah yang boleh dia ambil. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya, boleh enggak dia berbuka padahal tidak capek? Misalnya dia berangkat ke Surabaya jam 6 sampai sana jam 7 pagi. Posisi perut masih kenyang karena tadi barusan sahur. Boleh enggak dia masuk kafe dia ngopi? Boleh enggak jemaah? Boleh. Ya, secara hukum masalah boleh karena dia mendapatkan uzur yaitu safar. Tapi dia wajib untuk mengganti. Adapun untuk penjelasan lebih luasan nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan hukmus siyam lil musafir. Hukum
berpuasa bagi orang yang safar dan batasan-batasannya. Cukup? Ya, semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pencerah bagi kita semua ya, untuk menambah wawasan kita, dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, umur panjang untuk bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, kita bahas masalah fiqhus syiyam, fikih tentang puasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.